Microsoft Excel di kita. Saya menggunakan Office yang jadul, tetapi walaupun ini jadul tetap bisa kita maksimalkan ya. Kita lihat di sini ada menu yang tidak tampil, berarti kita harus klik di sini ada expand the ribbon. Kita klik sehingga menu-menunya selalu muncul. Kadang ada yang merasa tidak nyaman atau lebih senang dengan tampilan layar penuh, tetapi ada juga yang lebih senang dengan menu-menu yang tampil di Microsoft Excel. Sekarang kita coba bereksperimen dengan membuat suatu contoh kasus, misalnya kita mencoba menggunakan rumus-rumus dengan kasusnya data pasien. Kita mempunyai klinik, misalnya klinik bidan X ya, jangan bidan X, bidan Aisyah misalnya. Terus di sini kita buat di sini ada nomor, terus ada tanggal, terus ada lagi di sini yaitu nama pasien, terus di sebelahnya itu kondisi saat kondisi berobat atau sakitnya, terus biaya berobat, dan terakhir di sini kita gunakan keterangan. Misalnya kita buat ini saja dulu, keterangan. Nah, ini ada beberapa baris, kita kecil besarkan dulu. Tanggal mungkin tidak pengaruh, nama mungkin agak kita besarkan, kondisi mungkin ini perlu penjelasan yang lebih detail, sehingga kita nanti perlu menggunakan namanya wrap text di baris ini, sehingga kita aktifkan wrap textnya, sehingga ketika saat kita mengetik di sini yang agak sedikit panjang, dia otomatis akan menjarangkan sedikit secara otomatis tulisannya seperti ini. Terus ini ada biaya berobat, kita lebarkan juga nggak apa-apa, atau kita wrap textkan saja, sehingga yang sebelah sini kita terpaksa menggunakan middle alike. Ini adalah middle alignment middle, sehingga tulisan berada di tengah. Terus keterangan kita lebarkan sedikit dan kita middle align juga. Oke, untuk nomor di Microsoft Excel mungkin sudah ada yang tahu bahwa ada penomoran secara otomatis ketika kita membuat dua angka berurut atau dua data berurut, kita blok dan kita tarik ke bawah, sehingga ini akan munculkan sendiri nomor secara otomatis secara berurut. Misalnya saja kita memulai angkanya dari 10 dan 12, berarti menggunakan angka yang kelipatannya seperti itu. Nah, ini kita balikan lagi ke 1, 2, 3, kita tarik ke bawah. Terus ini tanggal transaksi, misalnya tanggalnya tanggal 1 Mei ya, 2024. Nah, ini ada pasien misalnya Roni misalnya ya, kondisi berobat sakit kepala ya, berobat yang dikenakan misalnya 20.000. Nah, di sini mungkin karena biaya berobat kita langsung saja menggunakan format numbering atau kita menggunakan accounting agar terlihat langsung lebih bagus ya. Ini kita balikkan menjadi biasa, kita generalkan kembali. Nah, terus di sini keterangan. Nah, ini kita buat nama sheetnya adalah, kita kasih ini adalah laporan bulanan, laporan harian. Nah, di laporan harian ini kita buat di sini misalnya ada transaksi-transaksi yang mungkin tiap hari ada, kita coba Mei, Juni, Juli, dia ada tanggal. Nah, tiap hari kebetulan ada pasien, bisa saja 2, 3, 4 atau berapa pasiennya, terus kita tambahkan misalnya namanya Dodi, nama huruf besar ya, nama pangkal, nama orang, supaya kita menggunakan huruf besar. Risma Rini misalnya, siapa lagi itu, Aulia misalnya lagi, Julian, Isni, Astrid, Ananda misalnya,
Agus, Budiman, Tony, dan pokoknya dan seterusnya. Ada beberapa sakit perut, ya, lambung, terus ada lagi misalnya keluhannya sakit gigi, ya, cek kehamilan, suntik KB misalnya, ya. Terus ada lagi di sini apa apa ya, nah, dan seterusnya, ya, kita buat saja seperti ini. Nah, tetapi di sini biayanya kita buat beragam, misalnya 30.000, 20.000, 25.000, 15.000, ya, 100.000, ya, ada juga 150.000, atau misalnya juga 10.000, ya, ada juga 50.000 lagi, dan seterusnya. Saya copy balik saja. Ini contoh kasusnya. Terus agar ini langsung terakumulasi, saya membuat rumus di N. Oh, N ini terlampau ini, ya. Saya membuat satu perkiraan. Nah, tadi misalnya bisa 1000 pasien, atau misalnya dalam 1 bulan kita perkirakan ada 500 pasien, maka saya letakkan ininya di apa? Di 500 ini. Nah, di sini. Di 500 saya gunakan sum-nya, saya blok semuanya. Saya blok sampai habis, enter. Mungkin nilai ini tidak terlihat di bawah, sehingga tanpa sadar sebenarnya sudah ada jumlah di bagian bawah. Terus saya mengakali dengan cara seperti ini. Di sebelah sini saya membuat data pemasukan. Saya buat di sini total pemasukan per bulan. Per bulan apa, ya? Per bulannya saja. Per bulan. Nah, maka di sini saya buat apa? Di sini misalnya saya bikin itu adalah bulan Januari. Nah, misalnya saya bikin seperti itu. Sini saya bikin bulan total pemasukan, ya. Saya lebarkan sedikit. Bulannya saya lebarkan. Saya bikin misalnya nih Januari, ya, terus Februari, dan saya tarik ke bawah misalnya sampai Januari enggak jalan, ya. Januarinya mungkin ini pakai Y, ya. Februarinya mungkin masuk, kita coba. Bulannya baca atau enggak? Oh ya, jalan. Oh, Februarinya ini pakai menggunakan Februari pakai Y. Coba. March, April, Mei. Oh, dia menggunakan bahasa Inggris. Kita gunakan seperti ini. Terus ini tadi kita menggunakan anggap saja ini yang tadi itu berada di bulan ini kita nanti bulan Mei, ya. Ini bulan Mei, kita buat di sini untuk yang bulan Mei. Ini terus kita buatkan sama dengan ini kita bikin saja di sini, kita ganti dengan nama Mei. Nah, di sini kita gunakan sama dengan kita gunakan di sheet tadi E500. Oh, kita samakan saja. Sama dengan salah, sorry. Sini kita tarik di sheet 500, kita taruhkan sini, kita enter. Secara otomatis kalaupun ada transaksi di sini yang bertambah, mana ya?
Di sini misalnya ada lagi pasien bertambah setiap harinya, setiap bulan, pada bulan itu misalnya apa, Tati misalnya, Tati R misalnya, terus ini sakit melahirkan, terus biayanya misalnya 8 juta. Saya lebarkan. Nah, ini secara otomatis di sini juga akan langsung menghitung jumlah secara otomatis pada bulan tersebut. Terus gimana caranya kalau ingin membuat bulan-bulan berikutnya? Kita tambahkan misalnya bulannya more or coffee, itu misalnya ke sebelahnya ya create coffee. Jadi sebelahnya kita tarik ke depannya saja. Ini kita bikin misalnya ganti April. Ya. Nah, Aprilnya ini kita buat April lagi, Mei, Juni, Juni. Nah, maka di sini kita buat juga kalau ini tadi Mei, maka rumusnya kita tinggal ganti ini menjadi jadinya Juni. Nah, kita coba di Juni kita tambahkan transaksi atau transaksinya kita hapus semua. Kita sisakan satu saja dan namanya misalnya Iwan. Terus dia sakit hati. Nah, misalnya transaksi dia bayar 200.000 biaya berobatnya karena sakit hati, maka otomatis dia terbackup seperti ini. Nah, ini cara salah satu pemanfaatan Microsoft Excel di kalau kita ingin membuat satu rekap pemasukan bulanan ya, kita tinggal rapikan saja. Mungkin ini bulan total pemasukan ya, dan ini kita bisa bikin ini adalah total pendapatan per tahun. Kita buat menggunakan sum ya. Di sini kita buat total pendapatan 2024. Nah, misalnya seperti itu. Ya, secara otomatis dia langsung seperti ini. Maka kita secara otomatis terstruktur. Bisa saja kita tambahkan misalnya bulan-bulan sebelumnya ini kita buat move or copy, kita tambahkan ya, tambahkan dulu. Ini misalnya kita ingin menambahkannya saja sehingga dia menjadi aplikasi. Di sini kita buat menjadi rekap tahunan. Nah, di rekap tahunan ini saja juga bisa kita tambahkan misalnya tadi di Mei. Ini kita buat jadi April ya. April. Terus ini kita bikin menjadi Maret. Dan seterusnya. Kita ingin menjumlah jumlah data pasien, ada berapa sih total jumlah data pasiennya. Maka kita tinggal membuat misalnya di Mei ini, di sini kalau tadi kita menghitung adalah di sheet 500 itu kita bikin misalnya itu tadi di sheet 500-nya kita buat di 500 ya ini tadi ya. Kita prediksi saja nih sampai 500 pasien per bulan. Kalau nyampe ya. Terus di sini kita bikin satu rumus misalnya menambahkan count. Count ini untuk apa? Untuk kita buat misalnya dari saya coba cek dulu tadi yang sebelah. Ini tadi dari ya ini ya totalnya ya. Nggak sampai 500 pasien sebenarnya karena ini terpotong. 44 berarti dari 4 sampai 49 ya. Berarti di sini sama dengan count buka kurung D4 sampai dengan D499. Tutup kurung enter. Oke. Ini ada angkanya 0. Countnya 0. Oh, sorry. Tadi saya bermaksud untuk menghitung data ya. Jadi ini kayaknya dia tidak membaca data yang terinput. Seharusnya ini tadi oh ya, berarti saya salah. Jadi
tadi saya pengen menghitung total pasien ya, berarti kalau total pasien berarti kita bisa menggunakan di sini nih. Kita gunakan saja yang di numbering, kita akalin seperti ini. Jangan count, berarti kita menggunakan sama dengan max ya. Max berarti artinya nilai tertinggi ya. Max kita gunakan A4 titik 2 A499 tutup kurung enter. Nah, lihat di sini ada 16. Berarti numbering paling besar, nomor penomoran yang paling besar di sini tadi adalah nomor 16. Rupanya ini tadi pastinya belum sampai sini, ini nggak ada lagi catatan. Secara otomatis juga di bawah akan membuat menjadi nomornya tadi adalah nomor 10 di sini. Nah, di sini kita bisa membuat lagi tambahan total pemasukan. Di sini misalnya jumlah pasien. Jumlah pasiennya, berarti jumlah pasien per bulan. Di sini kita gunakan, kalau tadi ini sama dengan Mei dengan E500, maka kita menggunakan istilah sama dengan juga, saya copy saja, tapi dia bukan E tetapi A 500. Artinya di sini kita jangan menggunakan account, kita hilangkan accountnya menjadi general saja sehingga dia nomor biasa. Nah, ini kita coba copy ke bawah. Ini jadinya 501. Berarti kalau kita ingin mengcopy ke bawah, jangan kita copy ininya ya. Jadi ada beberapa cara mengcopy. Kalau kita ingin mengcopy, copy di bawah, terus kalau kita copy ke bawah dia akan bersifat relatif. Artinya apa? Ketika kita pindahkan ke bawah dia akan menjadi 501. Maka kalau kita ingin mengcopy isi rumusnya saja, kalau kita copy value, dia bukan mengcopy rumus tapi mengcopy hasil. Maka kita copy dari menu edit rumus ya, copy copy yang ini, tapi sebenarnya kita akan mengedit lagi ya. Jadi yang ini tadi sebenarnya yang tadi sebenarnya kita kalau tujuannya akan sama tetapi kita ingin mengganti bulan saja, kita ganti dengan ini tadi Juni ya, karena nama bulannya kita pilih. Nah, ini di Juni tadi saya belum copy rumus yang max tadi ya. Di sini belum saya buat maxnya. Nah, nih di 500 tadi belum saya copy maxnya sehingga di sini nggak muncul. Saya buat sekarang sama dengan max lagi max kurung A4 sampai dengan titik 2 A499 ya, kurang lebih hampir 500 pasien per bulan ditargetkan. Nah, dia 16, berarti ada sampai nomor 16, berarti 16 pasien ya. Nah, sama seperti bulan-bulan yang lain, karena bulan-bulan yang lain juga belum ada, kita hapus saja karena kita ingin menggunakan format yang sama. Kita hapus ini, kita nanti tinggal mengganti saja format yang kosongnya. Kita delete ya, kita delete ya. Terus kita ambil, kalau ini sudah fix formatnya seperti ini, hanya cukup di rekap ini adalah total pasien, jumlah pasien, maka kita fixkan di sini. Tapi kalau misalnya formatnya ada kita tambah lagi nih biaya berobat, ini biaya berobat, terus kalau kita tambahkan di sini ada biaya obat. Nah, kita tambahkan lagi satu baris misalnya biaya obat. Nah, berarti di sini kita menambahkan misalnya biaya obat, biaya berobat itu misalnya berbeda ya, biaya obat dan biaya berobatnya berbeda. Maka berarti kita menambahkan lagi antara pendapatan jasa dan pendapatan penjualan itu dibedakan. Kenapa ini dibedakan? Agar untuk bisa memisahkan total pendapatan jasa dan total pendapatan penjualan. Nah, ini biasanya digunakan oleh keuangan. Kita anggap saja ini hanya ini ya, eksperimen ya. Nanti saya pisahkan antara biaya obatnya untuk penggunaan total biaya berobat itu kita pisahkan di catatan yang lain, atau bisa kita saja buat di sini lebih rinci. Tapi ini kita untuk eksperimen saja, jadi kita gunakan yang ini saja dulu. Nah, jadi ini tadi Mei, Juni ya. Nah, kalau ini kita mulai dari awal tahun, misalnya tadi kita pengen buat yang kita mulai dari Mei, nanti Juni kita akan ada juga. Berarti kita di sini cukup menghapus dulu satu blok yang di Juni.
sudah ada. Ini kita hapus semua ya, kita hapus. Sorry, tadi bukan hapus, kita hapus. Nah, kita hapus di sini, nanti di rekapnya juga kosong semua. Tapi ketika di Juni kita tuliskan 1, ya, secara otomatis di Juni akan ada 1 pasien tertulis di sini. Nah, ini cara yang kita coba menggunakan. Terus kita tambahkan lagi, misalnya kita buat format kosong semua. Terus ini kita rapikan, klinik Binan Aisyahnya kita boldkan, kita tengahkan, kita margin and center kan agar tengah, dan kita sedikit besarkan, kita kasih underline agar cantik tampilannya ketika kita mau mencetak ini semua ya. Sekarang kita buat ini seperti misalnya ini kita bikin bergaris sebagai judul, atau garisnya kita sedikit tebalkan sebagai tanda ini judul. Terus ini adalah nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah jadi satu format, kita copy ke sheet berikutnya. Ini kita copy saja ke create copy, jangan lupa karena kita ingin menyalin bukan untuk memindahkan. Terus kita rename saja menjadi Mei, Juni, Juli ya. Terus kita bikin lagi di sini, kita copy lagi, move or copy lagi Juli, kita rename lagi, klik kanan, kita rename menjadi Juli, Agustus ya. Kita copy lagi untuk persiapan nanti di bulan yang akan datang ya. Agustus, move or copy lagi, create copy, move to end, maka kita copy lagi to end lagi ya, to sebelah ini aja, rekap tahunan, sebelum rekap tahunan kita copy lagi, kita kasih nama September ya, September ya. Terus kita copy lagi, move or copy lagi, rekap tahunannya, create kita ganti lagi jadi September, Oktober, kita singkat saja OKT, Oktober. Tadi September sebenarnya kita bisa ingat dengan Sep ya, karena ini hanya nama sheet saja. Sep, misalnya September udah tahu. Agus misalnya, karena nanti terlampau panjang, kita ganti saja menjadi Agus. Agus ya. Oktober. Terus di sini kita move or copy lagi, kita buat sampai Desember yang ini, create copy, rekap tahunan, ganti menjadi November ya. Terus kita copy lagi menjadi move to create copy, kita ganti ini menjadi Desember. Nah, di rekap tahunan kita bisa mengcopy ini rumusnya Juni, Juli, Agustus ya, kita bisa copy sebenarnya ya, tetapi dia kita lihat 1, 2, 3 yang jadi report ya. Jadi kita menggunakan copy rumusnya saja, atau copy ini semua ya, atau kita ini kan saja copy, tetapi kita terpaksa mengedit satu-satu ya, karena ini tadi E500, kita copy jadi jadinya ini, berarti ini kita ganti menjadi tadi Juli ya, Juli, tapi ini 500 nih ya, karena di sheet 500 ya. Ini sama, kita ganti menjadi Juli, ini jadi 500. Kenapa ini 500? Karena tadi nanti di Julinya ini dia kita letakkan di fixnya di 500. Terus kita ganti ini misalnya jadinya tadi Agus, kita ganti Agus, terus kita ganti ini di 500. Nah, terus ini kita ganti menjadi Agus juga, Agus, sebenarnya nggak ngaruh huruf besar huruf kecil, di 500. Nah ya, dan terus sampai di bawah ya. Oke, itu saja. Nah, ini nanti kita perbaiki semua sampai ke bawah. Nanti secara otomatis juga nanti ini ketika kita ada transaksi seterusnya ya, ini September, ini Oktober, ini November, ini Desember, sesuaikan dengan sheet-sheet yang ada di sini ya. Nah, setelah itu selesai, nanti itu bisa kita, nah di sini kita tambahkan untuk total pasien. Ini tadi udah di sum dari atas, berarti kita bisa membuat total pasien juga dari sebelah sini. Total pasiennya baru 10 karena berada di bulan Mei. Nanti di bulan Juni dan Juli seterusnya bisa kita manfaatkan. Oke, itu saja untuk tutorialnya, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan